Ribuan kepala desa se-Indonesia dari sejumlah kabupaten, termasuk dari kabupaten yang ada di Provinsi Banten, pada Selasa 17 Januari 2023 mengepung gedung DPR RI. Mereka datang menggelar aksi damai menuntut masa jabatan diperpanjang hingga 9 tahun. Ketua Papdesi Provinsi Banten, Wahyudin, menjelaskan melalui Facecall bahwa tujuannya aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi agar dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Undang-Undang Desa disebutkan masa jabatan Kades adalah 6 tahun dengan batas maksimal 3 periode. Pihaknya bersama para Kades berharap regulasi itu berubah, yakni menjadi 9 tahun. Perubahan substansi ini sangat penting, menyesuaikan dinamika di desa untuk mendukung pembangunan bisa lebih maksimal, ungkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda di hari ini Jumat 20 Januari 2023. Ribuan kepala desa yang tergabung dalam organisasi Papdesi mengadakan aksi unjuk rasa di gedung DPR RI untuk menuntut perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. Dan untuk lebih jelasnya lagi, malam ini Bang Kumis sudah terhubung dengan Ketua Papdesi Provinsi Banten, Bapak Wahyudin. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Wahyu. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kumis, apa kabar? Salam sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Pak Wahyu, pertama-tama Bang Kumis mengucapkan selamat dan sukses kepada Pak Wahyu yang terpilih menjadi Ketua Papdesi Provinsi Banten. Selamat sekali lagi. Ya, terima kasih Bang Kumis. Mudah-mudahan jabatan baru saya bisa memberikan manfaat untuk sahabat dan teman-teman kepala desa di Provinsi Banten. Amin, amin. Nah, untuk ke depan nih, pertama-tama Bapak kan sekarang menjadi Ketua Papdesi Provinsi. Untuk agenda ke depan apa sih yang memang akan diusung dalam waktu-waktu dekat ini, Pak Wahyu? Tentunya pertama saya akan menjalin silaturahim dengan para teman-teman kepala desa di Provinsi Banten. Ya. Tentunya kami lebih banyak mendengar tentang keluhan, keinginan dan harapan teman-teman kepala desa agar teman-teman kepala desa bisa memberikan optimalisme, maksimalisme pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan yang kita harapkan semua tentunya. Nah, Pak Wahyu, biar publik pun tahu, karena Papdesi kan satu organisasi desa yang baru nih. Nah, sebelumnya Pak Wahyu sendiri di posisi mana itu? Di organisasi mana sih dalam hal tentang desa ini? Saya adalah mantan sekretaris Papdesi Provinsi Banten. Kebetulan saya 2 kali jadi sekretarisnya Pak Surta, lalu saya juga menjadi sekretarisnya Pak Uhad, melanjutkan perjuangan Pak Surta. Sebelum beliau dulu menjadi ketua DPP, saya fokus di sekretaris Papdesi Provinsi Banten. Nah, mungkin agar kalau Papdesi mungkin publik pada tahu lah, termasuk Bang Kumis, karena memang organisasi desa kan yang pertama kan Papdesi. Dan bahkan sekarang muncul ada beberapa organisasi desa. Kalau nggak salah ada 4. Dan nanti mungkin satu-satu Bang Kumis akan mencoba untuk menghubungi agar visinya pasti sama untuk mensejahterakan kepala desa dan rakyatnya. Nah, amin. Terus gini Pak, ini sebenarnya yang lagi jadi sorotan kan tentang acara aksi kemarin di depan gedung DPR, dan beberapa anggota dewan pun sempat nemuin para aksi kepala desa tersebut. Menurut Bapak bagaimana sih sampai wacana tersebut muncul dan sampai aksi bahkan beberapa kali gitu loh? Tanggapan Bapak gimana, Pak? Baik, jadi sebenarnya begini, keinginan dan harapan dari teman-teman kepala desa itu muncul pada saat kami dulu acara di Rakernas, di Rapimnas juga kami mendengarkan keluhan dan kesah daripada teman-teman kepala desa.
Karena memang dulu saya sebelumnya juga sebelum saya dilantik jadi ketua Papdesi Provinsi Banten, saya juga dulu pengurus di DPP Apdesi dan pengurus di DPP Papdesi juga. Gitu. Artinya itu harapan teman-teman kepala desa agar ada pertambahan masa jabatan 9 tahun. Karena memang itu tuntutan kami dari Papdesi hanya satu itu, kami tidak banyak menuntut gitu kan. Dimana tujuan kami adalah untuk mengoptimalkan kinerja kepala desa. Gitu. Karena apa? Karena waktu 6 tahun itu dianggap sangat cepat untuk kita bagaimana memberikan kontribusi kita ataupun kinerja kita yang optimal terhadap masyarakat itu sendiri tentunya. Gitu. Ya tujuan kami sih perpanjangan masa jabatan yang 9 tahun itu tujuannya adalah satu, untuk memberikan optimal kinerja kita terhadap masyarakat itu saja. Tidak ada harapan lain seperti isu-isu sekarang di masyarakat, di publik. 9 tahun ini karena memang ada dana desa yang dikelola, ada anggaran yang besar untuk dikelola. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya, cuma gini Pak Wahyu, ya netizen pun punya hak juga dong untuk menilai gerakan-gerakan dalam arti walaupun itu mengatasnamakan kepala desa, bahkan yang viralkan akhirnya di pelintir sana pelintir sini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ya seorang kades kalau nggak salah perempuan kan akhirnya viral tuh, atas nama rakyat, akhirnya netizen pun rakyat yang mana katanya kan yang ngomong. Nah mungkin Pak Kades juga beritanya ada, dan terus ada lagi yang dari Jawa juga sempat viral. Tapi mudah-mudahan untuk Banten sendiri nih, coba lebih dipertegas lagi kemana sih sebenarnya arahnya sampai punya tujuan agar diperpanjang itu gitu loh. Saya sudah tegaskan tadi, kalau saya menyampaikan dalam hal ini selaku ketua Papdesi, jelas kami sampaikan harapan kami dan keinginan kami adanya penambahan masa jabatan itu tiada lain untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja kami kepala desa terhadap masyarakat desa, itu saja. Tidak lebih dan tidak kurang, kami ingin memberikan wujud nyata dari penjabatan 9 tahun ini. Saya rasa dan saya yakin ketika kepala desa diberikan jabatan 9 tahun, baik dan buruknya dia akan terlihat nampak jelas gitu. Karena begini, kalau memang dalam 9 tahun waktu yang lumayan lama dia tidak bisa memberikan sesuatu wujud yang nyata, yang terasa dan dinikmati oleh masyarakat, selesai karir dia akan habis pada satu periode gitu. Karena 9 tahun itu waktu yang sangat lama Bang Kumis. Lama sekali Bang Kumis. Jadi saya rasa sangat tidak mungkin kalau kepala desa tidak bisa memberikan wujud yang nyata ya. Satu hal itu. Yang kedua, Bang Kumis tahu sendiri di Banten ini pergesekan politik kepala desa ini luar biasa Bang Kumis. Betul. Baik itu gesekan masalah biaya, gesekan masalah ya bentrok ataupun sosial masyarakat di bawah juga, itu sangat terasa dan luar biasa Bang Kumis ya. Ini yang kami rasakan di Banten gitu kan. Selama ini saya 2 periode ya saya rasakan hal yang luar biasa gitu. Dan saya sebagai ketua Papdesi dalam hal ini, saya berjuang untuk semua kades, baik kades yang saat ini atau kades yang mendatang ke depan, karena saya hanya ingin mencetak sejarah bahwa ini adalah perjuangan kami semua, itu aja. Ya cuma kan gini, netizen kan bertanya-tanya, kalau memang percaya diri akan membuktikan satu kinerja yang baik, ya, apakah tidak ikut nyalon lagi gitu, mengambil pilihan, udahlah kalau yakin akan mampu, kan pasti dipilih oleh rakyat, Pak Wahyu. Justru ini adalah kadang-kadang pemahaman yang keliru sebenarnya Bang Kumis. Ya. Sekarang begini, orang kalau 9 tahun dia sudah memberikan wujud nyata terhadap masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat apa yang dia lakukan, dia justru tidak akan pernah berpikir untuk kedua kalinya. Mungkin dia akan lebih berpikir ke jenjang yang lebih tinggi. Saya sudah cukup nih mengabdi kepada masyarakat selama 9 tahun. Banyak terobosan saya, banyak kegiatan saya, banyak inovasi saya, banyak apapun apa yang dilakukan selama 9 tahun ini akan terasa oleh masyarakat. Karena begini, 9 tahun nih, lurah nih ngejabat 9 tahun Bang Kumis. Selama 9 tahun, dia tidak bisa memberikan yang terbaik buat masyarakatnya, selesai dia nggak bakal bisa nyalon lagi. Betul Bang Kumis? Selesai. Tapi kalau 9 tahun dia buktikan kinerjanya, pelayanan terhadap masyarakatnya, maaf Bang Kumis, dia mau nyalon dewan sangat mudah Bang Kumis. Dia mau nyalon bupati pun sangat mudah Bang Kumis. Dia mau jadi apa aja sangat mudah Bang Kumis. Dan dia juga tidak akan terpikir, sudahlah saya cukup 1 periode, yang penting saya sudah membuktikan kepada masyarakat 9 tahun ini dengan wujud yang nyata gitu Bang Kumis.
Nah terus gini, publik pun akhirnya kan pengen tahu nih, khususnya mungkin karena memang Bang Kumus kan identik dengan Pandeglang atau Banten tentang berita-beritanya gini kan. Ini kita bicara tentang untuk Banten aja lah, sekupnya nggak usah nasional gitu kan. Nah begini, publik Banten pun akhirnya bahwa apakah tidak akan merubah dalam arti politik nasional dengan adanya perpanjangan. Ini jangan-jangan kalau memang disetujui ya kan, nanti lembaga-lembaga lainnya pun akan ikutan seperti DPR, Presiden. Menurut Bapak bagaimana itu? Oh tidak, mereka punya rumah tangga masing-masing, Bang Kumis. Mereka punya rumah tangga masing-masing. Artinya ini adalah pure keinginan dan harapan kepala desa. Sangat sulit kalau seperti halnya Presiden. Tidak mungkin Presiden juga ikut-ikut karena sudah menjadi undang-undang kan begitu ya. DPR juga sama, Bupati juga sama, Gubernur juga sama. Beda dengan kami kepala desa gitu. Dan sebenarnya ketika kami pun diberikan, maaf ya, ketika Bupati, Gubernur, Presiden diberikan fasilitas oleh negara dengan penunjang hidupnya, ya wajar kalau kepala desa diberikan apresiasi dengan jabatan yang 9 tahun itu, Bang Kumis, menurut saya. Karena kami sama-sama kepala sebenarnya. Apa bedanya kami dengan bupati, dengan kepala daerah ataupun dengan kepala negara ini sebenarnya sama, cuman kami tidak menerima fasilitas yang mereka rasakan. Jadi wajar saja kalau kepala diberikan apresiasi dengan 9 tahun itu. Betul nggak, Bang? Nah, terus mungkin pertanyaan terakhir ya. Di suasana kemarin demo, tanggapan dari beberapa pihak, contohnya DPR, pemerintah sendiri, bagaimana Pak Wahyu? Ya, kebetulan kemarin waktu saat demo, alhamdulillah saya diterima oleh Badan Legislatif. Saat itu ada beberapa anggota Badan Legislatif yang hadir, yang mereka sih menyambut baik dan bahkan menyatakan diri ini akan masuk prolegnas gitu kan. Bahkan ini akan dikaji oleh mereka, bahkan akan langsung disampaikan kepada pemerintah, khususnya Pak Presiden atau Menteri terkait persoalan ini. Ya saya sih berharap mudah-mudahan para dewan DPR serius dalam menyikapi persoalan ini, karena memang Presiden juga sudah merespon baik tentang hal ini sesungguhnya gitu ya. Saya dengar dari berita aja gitu kan, ya luar biasa lah intinya gitu. Ya mungkin Bang Kumus juga berharap sih, karena memang ada satu momentum kepala desa seluruh Indonesia kan masih ada pada tanggal 19 Februari kalau nggak salah, merupakan 17. satu hari desa ya. 17 Februari. Nah kan akan ketemu langsung Presiden, mungkin momentum itulah yang akan dimanfaatkan oleh semua kepala desa untuk menyampaikan hal ini agar lebih matang dan akhirnya menjadi satu keputusan yang langsung dirasakan oleh kepala desa seluruh Indonesia, bukan hanya Banten. Mungkin harapannya begitu. Ya. Ya, saya berharap. Kalau saya begini, Pak Kumis, ketika memang Pak Desi berjuang dengan caranya, aksi juga berjuang dengan caranya, KIB juga berjuang dengan caranya, Abdesi berjuang juga dengan caranya. Apapun bentuk perjuangan, apapun bentuk daripada upaya dari teman-teman organisasi lain, yang penting satu, tujuannya adalah untuk kepentingan kepala desa, tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat desa. Sehingga yang paling terpenting, apapun yang kita inginkan, mari kita bersama-sama kepada desa Provinsi Banten memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Itu bukan karena keinginan hati, bukan karena sebuah kepuasan, apalagi motif atau tujuan yang untuk kepentingan pribadi bagi saya seperti itu. Amin. Oke, terima kasih Kang Wahyu atas waktunya. Walaupun nampaknya ini kesibukan banget dari sore Bang Kumus hubungi tapi baru terhubung. Tapi mudah-mudahan informasi ini menjadikan sebuah referensi dan penambahan informasi kepada publik Banten khususnya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kumis. Salam. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.